kalau bagi saya suku Jawa, jadilah Jawa yang baik. Ya. Suku Bugis, jadilah Bugis yang baik. Tidak. Suku Batak, Bataklah yang baik. Ya, nah itu dia. Tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar undang-undang. Nah, gitu. Makanya saya pesimis semua toh, jangan melanggar hukum, mengikuti jangan peraturan Indonesia. Nah, ikuti taat peraturan perundangan hukum positif yang berlaku, ya kan? Kalau sudah melanggar itu sudah nasib kau sendiri. Karena di sini nggak ngajarkan aneh-aneh. Tapi katanya nggak ngajarkan aneh-aneh, ikut peraturan hukum. Wah, tapi kita bisa lihat sendiri tuh gimana video-videonya. Bahkan ulama-ulama pun digoblok-goblokin sama dia. Taek, goblok lu. Ngono gak dibantah. Ini kelihatan ini orang ini udah ketakutan banget nih wajahnya. Udah jelas nih orang ketakutan. Mau ngelak seperti apapun, mau beralasan seperti apapun, sudah jelas itu videonya ada. Walaupun dia bilang, oh Dodi Sefriadi ini suka potong-potong video, makanya kesannya jadi buruk. Itu video dia, mau dipotong ataupun tidak, sama aja ucapannya kotor semua. Kalau nggak percaya silahkan simak video fullnya, Anda akan menemukan banyak sekali ucapan-ucapan kotor di videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya mau mereaksi videonya Zamroni yang sudah mulai ketakutan ya. Kelihatan sekali tuh dia sudah ketakutan. Bahasa tubuh tuh nggak bisa disembunyikan guys. Jadi kelihatan banget kalau orang tuh ketakutan. Zamroni, datang kok ke Makassar. Kau buat-buat ajaran sesat di sana. Kau kira orang Bugis tak berani denganmu? Oh, salah kok. Apa kesiri-siri kok. Ulama-ulama Makassar, tabe puang. Tolong ki selesaikan satu orang ini. Ini kalau dibiarkan bisa merusak akidah umat Islam Bugis Makassar. Ngaji tidak penting. Karena tidak diajarkan Nabi, dan itu pun bid'ah. Lah apa. Jadi sangatlah keliru ya kalau orang berbondong-bondong mengaji Quran, mulai membaca nahwu, menghafalkan arti dan sebagainya. Itu salah. Tuh dengerin ajarannya. Murid-muridnya diajarkan bahwa ngaji itu tidak penting katanya. Bahkan dia katakan ngaji itu bid'ah. Percayalah teman-teman, cuma setan yang berusaha selalu untuk menjauhkan umat manusia dari Al-Quran. Menjauhkan umat manusia dari mengaji. Ada yang lebih parah lagi. Dia bilang bahwa Allah di muka bumi ini wujudnya adalah seorang laki-laki. Lalu dengan sombongnya dia katanya kalau saya salah silahkan ditangkap katanya. Allah di dunia ini ya wujudnya adalah seorang manusia laki-laki loh. Jelas loh ini. Kalau ini salah loh, kan tinggal ditangkap. Coba Bang Sopan ditangkap. Coba Bang Sopan. Tangan saya. Berdiri. Nah, tangkap lah gini. Nah, gini loh. Kalau saya kan ditangkap sini. Nah, gitu. Pak, saya ditangkap. Lah gitu loh. Kan gampang toh. Kalau saya salah tinggal ditangkap loh. Kemudian disidang gitu loh. Meyakini Allah berwujud seorang laki-laki, ini adalah akidah yang sangat fatal sekali kesalahannya dalam akidah umat Islam. Kalau akidahnya umat Kristiani, mereka beranggapan bahwa Yesus Kristus yang seorang laki-laki adalah Tuhan. Tapi bagi umat Islam, wah itu salah besar. Dalam agama Islam itu banyak sekali dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Surah yang sangat populer bagi umat Islam, anak SD pun tahu surah ini. Baca tuh surah yang terakhir dari surah Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad, yang artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Inilah akidahnya umat Islam. Tapi karena Zamroni ini, dia itu berkedok makrifat. Semua penyimpangan-penyimpangannya dia beralasan bahwa ini adalah ilmu makrifat. Mengatakan bahwa mengaji tidak penting, oh itu tingkatan makrifat katanya. Mengatakan bahwa Allah wujudnya adalah seorang manusia laki-laki, itu tingkatan makrifat katanya. Astagfirullahalazim. Semua penyimpangan-penyimpangan dibenarkan oleh dia dengan alasan tingkatan makrifat. Bahkan Nabi Muhammad dia bilang itu bukan Rasul terakhir dengan alasan tingkatan makrifat. Nabi Muhammad bukan Rasul terakhir. Ini cocot saya. Barang bukti ya. Kalau saya ini sesat ya. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Sesat. Oke, tangkap biar kau ada kerja itu enggak? Ya, jadi ini saya kembali ingatkan masyarakat Makassar hati-hati karena Zamroni ini dia ngaku saat ini taklimnya itu ada di Makassar, tepatnya di Ablam Makassar. Bertempat di kampus Taklim Marifat
Ablam Makassar. Pemuda-pemuda Bugis Makassar, ewako, jangan takut. Sama-sama kita membentengi akidah umat Islam dari penyimpangannya Zamroni ini. Dia tuh udah mulai ketakutan tuh. Coba kita lihat nih videonya ya. Dia klarifikasi nih. Asli Indonesia. Asli Indonesia. Yang berpancasila. Yang sangat Pancasila. Kalau bagi saya, suku Jawa, jadilah Jawa yang baik. Suku Bugis, jadilah Bugis yang baik. Suku Batak, Bataklah yang baik. Ya, Nah itu dia. Tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar undang-undang. Nah, makanya saya pesimis semua toh, jangan melanggar hukum, mengikuti jangan peraturan Indonesia. Nah, ikuti taat peraturan perundangan hukum positif yang berlaku, ya kan? Kalau sudah melanggar itu sudah nasib kau sendiri-sendiri. Karena di sini nggak ngajarkan aneh-aneh. Tapi Katanya nggak ngajarkan aneh-aneh, ikut peraturan hukum. Wah, tapi kita bisa lihat sendiri tuh gimana video-videonya. Bahkan ulama-ulama pun digoblok-goblokin sama dia. Taek, goblok lu. Ngono gak dibantah. Ini kelihatan ini orang ini udah ketakutan banget nih wajahnya. Udah jelas nih orang ketakutan. Mau ngelak seperti apapun, mau beralasan seperti apapun, sudah jelas itu videonya ada. Walaupun dia bilang, oh Dodi Sefriadi ini suka potong-potong video, makanya kesannya jadi buruk. Itu video dia, mau dipotong ataupun tidak, sama aja ucapannya kotor semua. Kalau nggak percaya silahkan simak video fullnya, Anda akan menemukan banyak sekali ucapan-ucapan kotor di videonya. Tapi ya gak tahu lagi nanti misalnya dia udah ketakutan banget terus ngehapusin videonya, bisa jadi kan seperti itu, karena jelas sekali kok ucapannya itu kotor semua dan dia itu merasa benar mengucapkan kalimat-kalimat kotor dengan alasan tingkatan dia sudah sampai ma'rifat katanya. Gurunya Zamroni pun juga sama ucapannya ya kasar, kotor juga nih. Kita simak nih videonya ya. Dengarkan baik-baik. Kau bilang orang makrifat nih bicara kotor-kotor. Bicara yang kotor itu memfitnah. Dalam ilmu hakikat, kaum hakikat ini, kaum hawasul hawas, bicara kotor itu memfitnah, mengkeji, menipu, berdusta, mengada-ngada, itu orang bicara kotor. Kalau hanya bilang kontol puki itu bukan kotor. Astagfirullahalazim. Jadi katanya kalau tingkatan hakikat makrifat yang dimaksud kotor itu bicaranya kalau memfitnah dan lain-lainnya. Tapi kalau ngucapin seperti ini ya, saya nggak mau contohin kotor soalnya. Tapi kalau ngucapin hal seperti ini dianggap bukan kotor. Kalau hanya bilang kontol puki itu bukan kotor. Nggak kotor itu. Jadi apa mau dibilang? Bisa. Astagfirullahalazim, kayak gitu katanya bukan hal yang kotor diucapkan. Bayangin loh, ini diucapin di channel YouTube-nya dan ditonton ribuan orang. Astagfirullahalazim. Inikah yang diajarkan olehnya kepada masyarakat Makassar? Astagfirullahalazim. Biasanya jurus dia mengelak ataupun jurus dia membela diri selalu mengatakan, oh Dodi ini potong-potong video. Nah, itu silahkan teman-teman yang nggak percaya dengan saya, kalau memang benar saya hanya sekedar potong-potong video jadi videonya kelihatan buruk, silahkan nonton video fullnya dia. Teman-teman saya jamin akan menemukan banyak sekali kata-kata kotor yang terucap dari mulutnya dia. Dan itu dia benarkan karena dianggap diri dia sudah tingkatan makrifat. Makanya kami jadikan mainan ya. Saya goblok-goblokan, bodoh, tolol, plonga-plong, lolak-lolak, saya pisui, jancuk, picek, matamu, asu, taek. Ya jangankan itu, Allah aja dikatain kotor. Kalian itu jujur ya. Kamu sholat nyembah siapa? Apa yang kau ingat? Allah cap taek. Semoga pembahasan video saya ini bisa membuka banyak mata orang, bisa membuka kesadaran banyak orang bahwa berbahaya sekali ajarannya Zamroni ini. Ya, berkedok makrifat, semua yang menyimpang dianggap benar gara-gara dia sudah mengaku tingkatan makrifat. Kita akan bahas lagi yang lainnya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.